Hai hai, bicara nih dengan gue si kakak Dan gue si Ade. dan gue si Tete. Kita bertiga lagi ya. Seru banget. Habis tarawih ngumpul di sini ya, luar biasa ya, anak soleh. Iya dong, anak soleh. Anak soleh nih sekarang sebenarnya tadi mau bahas Al-Quran ya, tapi terlalu berat. Ya udah, kita mau bahas buku nih. Ternyata dua dede-dede ini, si Teteh sama si Ade, itu tuh suka ngebaca buku, guys. Gila, guys. Anak zaman sekarang masih baca buku, guys. Buku apa, Teh, yang kamu baca? Kebanyakan novel sih. Karena kalau buku pelajaran kayaknya 5 menit udah ngantuk. Semua orang sama ya. Kalau lu apa nih, Dek? Kalau gue sih lebih kayak bukan ke novel ya, tapi kayak buku tentang desain grafis atau buku tentang pengembangan diri gitu. Wow, ini dua orang yang berbeda. Gimana tuh ya, kalau menikah kayaknya asik ya. Kalau kalian tuh baca bukunya itu online apa buku konvensional sih? Kalau gue sih baca bukunya lebih sering ke e-book ya. Soalnya juga main gratisan. Kalau gue sih lebih suka yang konvensional, yang ada bentuknya, bisa dipegang, Wah, ini dipajang. dua hal yang menarik ya. Sebenarnya kalau dipegang kan HP juga bisa dipegang ya nggak sih, Jak? Iya. Tapi tekstur kertas tuh beda gitu. Habis itu bisa dipajang, jadi kalau di kamar tuh ngeliat pemandangan buku tuh rasanya enak aja gitu. Jadi kalau di kamar Jaki pemandangannya apa aja kalau nggak buku? Laptop. Oke, ini menarik ya, guys. Terus apa lagi bedanya e-book sama buku konvensional ini? Kalau e-book itu lo bisa baca di mana aja, di kapanpun yang lo mau. Loh, jadi buku nggak bisa? Kan bisa dibawa-bawa? Ya bisa dibawa, tapi lo ya repot mesti ambil dulu dari tas, terus buka halamannya lah. Kalau e-book tuh enggak, lo tinggal buka aplikasi aja udah langsung baca. Iya sih, tapi yang namanya hobi ya. Gue aja pulang kampung selalu bawa buku. Tapi lo biasanya bawa buku berapa banyak? 2 paling banyak. Nah, kalau gue di HP bisa ada 10 buku kali itu. Tapi nggak lo baca semua kan, Jak? Oh, baca terus. Ya enggak semua sih. Cuman disimpan aja dulu buat bacanya nanti aja. Tapi gue mirip sih sama Tete, gue lebih cenderung ke buku konvensional juga. Karena buku online tuh kayak, nggak tahu ya, mata kenapa capek ya? Tete ngerasain nggak? Beda sih generasi yang lebih tua sama generasi lebih muda. Gimana ya, perasaan gue lebih muda daripada lo ya. Mohon maaf guys, akan terjadi perang keluarga di sini antara kakak, adik, dan Teteh. Ya udah. Kalau punya buku kayak gitu tuh merasa memiliki nggak sih, punya kita sendiri gitu? Ini ya, gue juga. Lo ngerasa memiliki nggak sih, Jak? Kadang gue lupa kalau gue punya tuh buku. Nah, itu dia, makanya abis itu nggak kebaca deh. Ya Allah. Bahkan ya, ini kocak sih. Gue pernah dikasih buku online sama dosen gue ya tentang komunikasi. Jurusan gue kan komunikasi. Gue print cuy. Saking gue dikasih buku online dan itu buku luar kan, bahasa Inggris, nggak ada di Indo. Saking gue pengen bacanya, gue print itu buku. Terniat kan gue. Terniat gue emang. Oke, sekarang nih kita udah lihat perbedaannya, nggak ada yang salah sih ya, mau e-book, mau buku konvensional tuh nggak ada yang salah. Yang salah itu lo nggak mau baca, itu yang salah. Salah juga, lalu lupa lo punya buku, tuh salah juga tuh. Iya, so yes aja ada 10 buku kita tanya deh Teh. Buku yang recommended, 2 buku yang bagus menurut lo apa aja? Kalau gue sih buku yang terakhir gue baca, yang bener-bener gue baca sampai habis ya, itu ada Graphic Design for Everyone. Sama Solving the Procrastination Puzzle. Oke, itu tentang apa 2 itu? Jadi kalau yang Graphic Design for Everyone, karena gue suka desain juga ya, desain grafis, itu kan kalau buku-buku desain grafis lainnya itu kayak kasih tahu tools-toolsnya atau apalah, itu kan gue kayak gue udah bisa lah. Nah tapi kalau buku ini itu lebih jelasin kayak ke sisi seninya, kayak sisi skema warnanya kayak gimana, terus buat mencapai meaning dari ya ilustrasi yang lo pengen dapetin tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke, jadi tertariknya sama buku-buku yang berhubungan dengan desain ya, dengan keilmuannya dia gitu. Itu dia, makanya dia jarang baca, dia mau baca yang penting-penting aja. Kalau Teteh, 2 buku rekomendasinya apa? Karena gue bacanya kebanyakan novel ya, yang gue rekomendasiin tuh ada Toto-chan. Dia itu buku dari Jepang gitu, by Tetsuko Kuroyanagi. Sama satu lagi Pollyanna dari, dia bahasa Inggris, Eleanor H. Potter. Dua-duanya itu tuh gimana ya, Toto-chan itu mengenai education gitu. Kalau Pollyanna itu lebih
ke positivity. Jadi yang menarik di buku ini tuh kita diajarin game itu Kak. Oke. Ada yang namanya game globe game. Jadi apapun situasinya, mau seburuk apapun situasinya, kita disuruh mencari hal positif dari situasi tersebut. Makanya buku itu tuh gimana ya, susah banget buat dilupain gitu. Oke, Toto-chan itu by the way itu saat gua masih SMA, gua bacanya udah 15 tahun kayaknya. Tapi kalau lo baca ulang lagi ya Kak, dari perbedaan umur lo, dampaknya tuh pasti beda lagi tau. Iya, karena itu buku tentang itu pendidikan dia, jadi dia ini guys belajarnya di kereta, itu keren banget dan itu sampai dibilang Laskar Pelangi itu niru-niru dia kayak gitu loh, zaman-zamannya Laskar Pelangi ya, niru Toto-chan ini gitu kan. Toto-chan ini dahsyat banget bukunya, lo emang harus baca sih. Kalau Pollyanna gue belum baca, apalagi bukunya, grafik desainnya Jaki tadi gue baca tuh, gue baca dikasih sama dia, gue lihat doang, habis itu udah makasih ya Jaki tuh. berat hidup gue. Beda selera kita ya. Beda selera, nggak apa-apa, yang penting baca. Yang salah itu nggak mau baca ya kan. Jangan baca status aja, baca buku itu penting ya kan. Kalau baca status bikin galau, baca buku bikin pinter, ya nggak sih? Iyain aja deh. Iyain aja. Oke. Nih, ini kan lagi bulan puasa nih guys, ya kan? Lu berdua lagi bulan puasa. Gue ini ya, gue nggak tahu ya apa gue doang, tapi gue ngerasa lemes banget bulan puasa. Buat baca Al-Quran aja gue kayak, ya Allah bisa nggak satu juz gitu kan. Nah, kalau baca buku tuh, kalian jam baca bukunya kapan gitu loh? Gue pengen tahu tuh. Kalau gue waktu itu biasanya pasti mau berangkat kerja di kereta tuh gue suka baca buku, iseng-iseng baca tuh jam-jam gue, jam 10 jam sampai jam 11-an lah. Oke, 1 jam doang ya, satu sehari, nggak ada masalah, yang penting baca. Kalau Teteh? Kalau gue karena dari dulu kebiasaan ya sekolah, habis sekolah juga jaraknya deket, jadi nggak mungkin baca di jalan. Habis itu ngampus, gue nyetir nggak mungkin baca di jalan juga kan. Yang pastinya gue biasanya bacanya itu malam. Nah makanya itu susah tidur tuh gue, karena kalau nggak tamat hari itu gue gak bisa tidur. Wow, kamu harus baca 1 buku harus tamat ya? Ya rata-rata sih gitu. Kalau bukunya seru harus tamatin hari itu. Jadi 1 buku tuh, Gue susah banget namatin buku itu. Jeki nggak tamat bertahun-tahun. Ditanya intinya dia bilang belum selesai kak gitu. Intinya belum selesai. Oke. Ternyata kalau 1 buku itu teh biasanya berapa lama teh? Tergantung sih. Kalau buku bahasa Indonesia tuh cepet, paling 5 jam selesai. Yang tipis 4 jam, 3 jam selesai. Oke. Wah gila sih. Gue aja buku 90 halaman itu 5 hari loh. Oh, gue punya 1 buku yang halamannya tipis, tapi bacanya seminggu. Karena dia mining dia. Kalau Gibran yang saya patah Iya, itu. iya dalam. Berat banget Khalil Gibran. Iya. Bacanya lama banget. Jadi Teteh tuh dari kecil gue ajarin baca buku Jak, makanya gaul dari kecil harusnya lu sama gue. Lu tanya aja sama dia kalau ngeliat gue kenapa kak baca ini gitu kan, gue paksa baca sampai semua selera musiknya sama gue. Sekarang aja agak beda-beda, ada rap-rapan yang gue kagak ngerti itu apa, gimana lah ya. Kakak nggak suka itu ya, musik-musik kasar gitu? Iya itu doang. Kalau yang lain tuh diikutin sama dia, Bruno Mars segala macem. Sampai dia lebih favoritnya dia lebih tahu Bruno Mars dibanding gue. Coba kan gue jadi sedih ya. Oke, kalau Jaki tuh walaupun dia jarang baca buku tapi dia suka nonton movie. Maksudnya kalau nonton movie kan juga ada dapat ilmu di sana gitu loh. Tapi perbedaannya apa sih Jak gitu sehingga lu bilang kayak emang harus baca buku gitu loh? Apa sih beda baca buku sama movie ini, nonton movie? Kadang di movie itu, di dalam sebuah buku itu lebih dalam ilmunya daripada sebuah film. I see. Kita butuh lebih memproses lagi buat ngertiin apa yang isi buku itu. I see. Ya. Tapi kalau kita emang dalam banget ya Teh ya sama buku ya, mau Harry Potter ditonton pun kita tetap baca ya Teh ya. Oh iya benar, gue baca ulang semua Harry Potter. Iya. Walaupun udah ditonton, kadang emang lebih mengerti baca dibandingin movie-nya, ya nggak sih? Karena ajaib aja gitu, cuman kata-kata, tapi bisa meresap gitu kan. Kalau film kan kita dari pendengaran, penglihatan, semuanya kan kita resap. Ini cuman kata-kata doang padahal. Tapi bisa mengimajinasikannya ya, itu kehebatan kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata cuy. Jangan jadi korban kata-kata nanti ke depannya
Ya aduh. Oke, terakhir sebelum gue makin aneh-aneh kan, karena tengah malam nih. Cara biar semangat baca buku dari kalian berdua gimana? Aduh, gue gimana ya? Gue baca tergantung mood gue malah. Oke, tergantung mood ya. Moodnya gimana? Harus moodnya bagus dulu baca atau gimana? Harus bagus dulu, terus nyawanya udah terkumpul, dan gue juga kayak udah ada niat gitu loh, kayak udah pengen fokus baca gitu. Oke, kalau Teteh teh? Kayak ritual banget itu ya, harus ada niat lah, harus nyawanya terkumpul. Kalau gue tuh baca itu sebenarnya karena nggak dipaksa, jadi karena emang udah kebiasaan kan dari dulu baca. Jadi kalau misalnya ngasih tahu gimana caranya biar mau baca, pertama-tama kenapa mau baca dulu, perlu nggak sih membaca, itu aja dulu. Kalau misalnya perlu ya udah coba aja, kayak baca Al-Quran aja gitu, satu halaman kan nggak masalah kan, masih ada pahalanya. Iya sih. Baca satu bab aja dulu, nanti juga kebiasaan. Nanti juga penasaran sama isi bukunya, nanti juga tamat deh hasilnya. Jangan baca subtitle drakor mulu ya, baca buku lah sesekali satu bab gitu. Oke, ini keren banget cuy. Tapi kalau kita lanjutin kan makin aneh-aneh, nanti keluar kata-kata dari gue, dari Teteh, dari Jaki. Ayo kalian tutup berdua. Oke guys, sekian dari Telwicara episode ke-7 ini. Asik. Jangan lupa baca buku ya hari ini. Iya, baca buku. Di samping lo ada A Cup of Tea. Wah, itu keren banget sih. Kayak udah wow banget loh. Generasi Parlente. Gak penting banget gue. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.